Shalom. Ada sukacita. Yuk sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita masuk dalam doa. Yuk, ada Diana. Yuk kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan acara live ini dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan pengurapan-Mu atas hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu Engkau pakai untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu buat setiap yang mereka mendengarkan firman-Mu. Ini menjadi kekuatan bagaimana kami harus hidup berjaga-jaga di akhir zaman ini, supaya kami tidak lagi kalah dengan tipu daya iblis, tapi kami punya kekuatan untuk kami tetap berdiri teguh sampai di akhir zaman, sampai akhir menutup mata. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa kemuliaan semua kembali kepadamu. Iblis tidak bisa menghancurkan jalannya live ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Shalom, ada sukacita ya, ada semangat yang baru ya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya ya. Kita review sebentar beberapa live saat lalu ya. Kita semua harus setia sama Tuhan, setia sama prosesnya, dan setia untuk beribadah ya. Jangan hanya setia sama Tuhan dan berkatnya saja, tapi prosesnya juga saudara harus setia. Hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita jangan menjadi orang yang abu-abu ya. Banyak anak Tuhan yang hari-hari ini ya, saya ambil tema ini karena ada orang yang konseling beberapa saat. Dia berkata gini, Bu Eli, istri saya jatuh dalam perselingkuhan dengan seseorang, dan yang saya dengar hari-hari itu dia bagi-bagi sembako, Bu Eli. Aduh Bu Eli, itu membuat hati saya terpukul ya. Ada lagi yang berkata bahwa bagaimana, dia bilang gini, istrinya bilang curhat sama saya, Bu Eli, suami saya itu kalau berdoa bagusnya luar biasa. Kalau berdoa, wah kata-katanya manis. Tapi kalau memaki-maki hidup saya juga manisnya luar biasa ya. Itu yang membuat saya timbul, oh ternyata banyak anak Tuhan yang hari-hari ini hidup sebagai orang Kristen ya, hanya hidupnya baik tapi belum tentu benar ya, hidupnya abu-abu saudara ya. Yuk kita baca. Nanti kalau banyak omong nanti kita tidak keburu baca ya. Yuk kita buka hari ini saudara dan saya, kita akan bahas di Wahyu 3 ya, jemaat Laodikia. Sebelumnya hari ini kita percaya banyak orang yang takut dengan virus corona yang bisa membunuh tubuh. Tapi saudara tidak pernah nyadar bahwa kalau saudara jadi anak Tuhan yang hidupnya hari ini juga kena virus sakit hati, kena iri hati, seperti Ayub 5 ayat 2 berkata apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Virus dosa, upah dosa adalah maut. Saudara tidak pernah nyadar, saudara takut dengan virus yang bisa membuat saudara mati. Tapi walaupun mati kena corona, surga masih terbuka. Tapi bahaya dengan hari-hari ini dengan virus yang lagi ditembakkan oleh iblis, dan saudara tidak pernah nyadar, yaitu apa? Virus sakit hati ya, virus kepahitan ya, virus iri hati, virus dosa ya, karena upah dosa adalah maut ya. Yuk kita buka hari ini, kita semua tidak perlu takut menghadapi akhir zaman ya. Saya merenung beberapa saat, saya bilang gini, Tuhan untung loh ya ada virus corona. Itu membuat saudara dan saya mulai sadar, kayak Tuhan tuh kasih aba-aba, mulai berjaga-jaga, bersiap-siap, waktu kedatanganku sudah tidak lama lagi. Dan kita perlu tahu bahwa di surga itu tidak ada tempat buat hartamu, buat depositomu, buat pemulihanmu. Bagaimanapun indahnya hidup saudara dan saya dalam perkawinan, ingat di surga tidak ada kawin mengawinkan kelak ya. Tapi di surga yang ada adalah tempat kekudusanmu. Karena tanpa kekudusan saudara tidak akan bisa bertemu dengan Bapa di surga. Artinya hari ini pastikan fokus saudara sudah benar. Saudara jangan mikiri terus dengan masalah demi masalah. Saudara hanya kejar depositomu, kejar kekayaan, kejar nama baik. Karena surga tidak ada tempat untuk deposito, surga dan nama baik. Tapi surga adalah tempat bagaimana ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan, bisa mengampuni saat disakiti. Saudara tetap bisa rendah hati walaupun hidup saudara hari ini dihina. Hari ini ada orang yang merendahkan hidupmu, tapi engkau tetap merendahkan hati. Itu ada tempatnya di surga. Yuk kita buka Wahyu 3 ayat 15 sampai 21 ya.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini ya buat jemaat di Laodikia ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 ya. Saudara lihat bagaimana hari ini Tuhan membawa saudara dan saya untuk jadi orang Kristen radikal sekali, saudara. Menjelang akhir zaman, jangan separuh-paruh dalam menabur kerajaan surga. Mungkin saudara berpikir gini, saya dulu juga berpikir gini, yang penting selamat. Ya, masalahnya hari ini saudara dan saya hidup kekal selamanya memerintah bersama dengan Bapa di surga. Saudara tidak akan pernah tahu sampai kapan hidup ini akan berakhir. Dan pastikan, saya sering khotbah, kalau nanti ketemu Bapak di surga, percayalah, dia akan memberikan banyak mahkota. Saya pingin, saudara, mahkota saya bukan hanya satu. Kalau ketemu Tuhan, Tuhan kasih penghargaan saya, mahkotanya banyak, upahnya banyak. Eli, karena kamu aku lihat, sudah 11 tahun loh, nabur proses benih, air mata, dan kesengsaraan. Dan semua itu tidak pernah sia-sia. Ketika engkau tetap berespon benar, bukan jadi orang yang abu-abu, engkau tetap radikal, engkau tetap membela kebenaranku, maka kebenaranku itu membela engkau. Dan hari itu ketika saya bertemu Bapak di surga, Bapak bisa berikan saya, ini loh upahmu, ini loh mahkotamu, tidak pernah sia-sia. Yuk kita buka berikutnya, Wahyu 3 ayat 17 sampai 19-nya kita baca. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa ya. Ini orang dunia, mungkin saudara dan saya juga hari ini mungkin dengan sombongnya karena saudara kaya ya, saudara bisa memperkaya diri, saudara merasa enggak kekurangan apa-apa ya, saudara dalam zona yang nyaman. Lihat ya, kalau hidup saudara suam-suam kuku, enggak dingin, enggak panas, lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat ya, dan malang, miskin, buta, telanjang, saudara ya. Walaupun saudara mungkin merasa orang dunia menghormati saudara, enaknya hidupnya kaya, hidupnya ndak kekurangan apa-apa. Tapi kalau hidup saudara jadi orang yang zona nyaman, tetap hidupnya selalu suam-suam kuku ya, mau marah ya marah, datang mau maki-maki orang, maki-maki orang, datang mau tipu orang, datang mau selingkuh ya selingkuh sesuka-suka saya. Tapi senyatanya firman Tuhan hari ini menyadarkan buat saudara dan saya, senyatanya saudara itu melarat, saudara miskin, malang ya. Saudara lihat ayat berikutnya, maka aku menasehatkan ya, ini nasihat, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Berbicara kemurnian iman, saudara ya. Hari ini Tuhan itu mau buat saudara dan saya jangan hidup jadi anak Tuhan hanya kejar target nyaman tanpa mau ngalami pemurnian secara iman, secara karakter ya, agar engkau menjadi kaya ya. Dan juga pakaiannya putih, bukan abu-abu, saudara. Yang Tuhan mau buat saudara dan saya jadi anak Tuhan, pakaiannya putih, bukan abu-abu. Separuh dunia, separuh kerajaan surga. Saudara tidak bisa hidup di akhir zaman seperti ini. Nanti akan dimuntahkan, saudara. Ya. Dan ayat berikutnya berkata gini, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak berbicara cara pandang saudara dan saya dengan orang dunia harus berbeda.
Orang dunia target hidupnya cuman sampai di dunia. Mereka tidak tahu setelah kematian keadaan hidup mereka bagaimana. Tapi buat saudara dan saya tahu bahwa hari ini Tuhan paksa saudara dan saya untuk fokus kepada perkara-perkara di atas. Saudara fokus bukan kejar yang lahiriah, tapi yang batiniah, hidup di dalam roh. Amin saudara. Saudara hari ini tidak lagi mengejar hidup dalam kemuliaan daging, tapi kemuliaan roh. Banyak orang bersaksi, beberapa saat saya sudah kesaksian, khotbah hari itu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Karena saya pernah ditegur di area itu. Dan Tuhan berkata gini, aku tidak pernah bangga kalau orang bersaksi, Tuhan berkati aku rumah 1 jadi rumah 3, itu kemuliaan daging. Tuhan pulihkan rumah tanggaku, Tuhan berkati usahaku, dari 1 jadi 2 pabrik, itu cuman kemuliaan daging, ya. Tapi kalau hidupnya tidak pernah ada kemuliaan roh, aku tidak pernah disenangkan. Kemuliaan rohnya, hidupnya tetap suka maki-maki orang, hidupnya tetap suka marah-marah, hidupnya tetap sombong, hidupnya tidak pernah punya kasih. Itu kemuliaan rohnya tidak terjadi saudara. Hari ini cara pandang saudara dan dunia harus beda. Orang dunia merasa bahwa kita itu ngalami masalah, aib, bencana, hancur. Tapi buat saudara dan saya hari ini kacamatanya sudah berbeda. Saudara bukan korban masalah, tapi kacamata kita bahwa kita adalah pejuang-pejuang Kristus di akhir zaman. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya sedang dibentuk Tuhan bukan jadi korban masalah, tapi saudara dan saya adalah laskar Kristus yang menyelesaikan kehendak Bapa sampai di akhir menutup mata. Amin saudara. Yuk kita buka ayat berikutnya. Ya, hari ini kita tahu bahwa saudara dan saya bukan jadi korban masalah. Saudara dan saya hari ini jadi anak Tuhan, ya. Saudara bukan lagi hidup hanya untuk kepentingan yang lahiriah. Saudara tidak bisa hidup di dalam suam-suam kuku. Ya, kita lihat dulu di Wahyu 3 ya. Ayat yang berikutnya kita baca. Sebentar, ini tadi ada telepon masih mengganggu konsentrasi saya ya. Aku menasehatkan engkau ya, ini sudah yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Lihat firman Tuhan berkata gini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin saudara, amin. Hari ini kalau kita ngalami didikan, nggak usah bandingkan sama orang dunia. Kok ikut Kristus menderita? Kok orang dunia makin lama dipromosikan makin enak? Orang yang hancurkan rumah tangga saya makin bisa berdiri di atas angin, Bu Eli. Itu istri saya selingkuh makin bisa bagi-bagi sembako, Bu Eli. Hidupnya makin makmur. Saudara lihat ya, ini yang berkata bukan saya, tapi firman Tuhan berkata bahwa hidup saudara dan saya hari ini berbahagia kalau Tuhan lagi didik hajar saudara. Karena apa? Kalau saudara tidak ada virus corona, masa-masa krisis seperti ini, tidak ada remnya saudara. Saudara akan remnya blong, yang istilahnya bablas anginnya. Saudara dan saya bersyukur loh lewat virus corona dan masa resesi dunia ini mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini manusia yang lemah, butuh juru selamat, butuh Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Kita bersyukur, coba kalau tidak ada seperti ini, tiba-tiba rapture. Berapa banyak yang lulus saudara di rapture. Tapi hari ini melalui masa krisis, Tuhan kasih aba-aba melalui masa corona, kesesatan
merasakan masa-masa sukar. Buat saudara dan saya hari ini ada remnya, saudara. Mulai mikirkan, iya ya Tuhan, hidup ini kalau berakhir sewaktu-waktu, misalnya kalau besok saya meninggal, apakah surga itu terbuka atas hidup saya? Deposito saya tidak ada di dalam kerajaan surga. Harta saya, rumah saya yang besar tidak ada di dalam kerajaan surga. Ingatkan buat saudara dan saya, hanya kekudusanmu, hanya hidup benarmu yang ada di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Yuk kita baca berikutnya ya. Lihat, aku berdiri, ayat yang ke-20. Berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Barang siapa ku kasihi, ada 3. Ku hajar, ku tegur, bertobatlah. Yang ketiga, dengar-dengaran akan suara Tuhan, itu berbicara, berjaga-jaga. Nanti 3 ini yang akan saya bahas, bagaimana supaya saudara dan saya di akhir zaman tidak jadi orang Kristen yang abu-abu. Barang siapa menang, ini ayat ke-22-nya ya. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Artinya saudara dan saya, kalau ingin duduk di atas tahta bersama Yesus, saudara dan saya harus menang. Jangan jadi orang Kristen abu-abu terus. Jangan jadi orang Kristen yang hidupnya cuman bandingkan orang dunia. Enak Tuhan, nyaman. Saudara jangan kejar zona nyaman terus menerus. Itu tadi Tuhan berkata, belilah kepadaku apa? Suatu emas yang sudah dimurnikan, pakaian yang putih, berbicara kekudusan. Cara pandang saudara, minyak yang sudah berubah cara pandang saudara dengan orang dunia. Amin. Ngucap syukur kalau hari ini diproses Tuhan, itu artinya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, hei, engkau harus menang syaratnya karena aku juga menang. Dan engkau harus menang supaya engkau duduk bersama-sama dengan aku di tahtaku. Coba saudara buka di Wahyu 3 ya, ayat 4-5. Lihat, ini buat jemaat di Sardis. Tetapi Wahyu 3 ayat 4-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Pakaian putih lagi saudara, bukan abu-abu. Pakaiannya putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Hati-hati saudara, kalau Tuhan bilang gini, aku tidak akan menghapus, berarti ada kemungkinan saudara bisa dihapus dari kitab kehidupan kalau saudara tidak pakai pakaiannya putih saudara. Sekali lagi, jangan pernah bangga dengan kekayaanmu, dengan kesuksesanmu kalau sampai hari ini pakaianmu masih abu-abu. Makanya kalau hari ini ada masa sukar, krisis, mengucap syukurlah, berbahagialah. Itu artinya saudara dan saya mulai diperingatkan Tuhan, aba-aba, siap-siap, berjaga-jaga. Karena kita semua tidak akan pernah tahu kapan waktu rapture, kapan waktunya Tuhan datang ke dunia ini. Amin saudara. Yuk kita baca hari ini. Yang pertama adalah tadi, relakan hatimu ya. Kita buka ayatnya di Amsal 24 ayat 16 ya. Bagaimana hari ini saudara dan saya punya kerelaan.
kalaupun dibentuk Tuhan sakit, tidak apa-apa. Itu cuman pemurnian karakter, pemurnian iman, supaya semakin dimurnikan supaya saudara dan saya layak di hadapannya. Amin saudara. Yuk kita baca Mazmur 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik, orang yang abu-abu ya, hanya kenal firman, tidak pernah praktek, itu akan roboh di dalam bencana. Hari ini relakan hatimu. Kalau memang ikut Kristus harus ngalami kejatuhan berkali-kali. Tuhan bilang rela nak, rela. Percayalah, ndak usah bandingkan hidupmu sama orang fasik, ndak usah bandingkan hidupmu sama orang dunia. Kenapa? Karena orang fasik itu pada akhirnya akan roboh dalam bencana. Orang yang hidupnya hari ini cuma kejar target nyaman, tapi tidak pernah jadi pelaku firman, hidup semau-maunya sendiri, itu akan roboh dalam bencana. Saudara dan saya, di Mazmur 55 ayat 23 ada ayat yang berkata gini, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Walaupun orang benar bisa mengalami goyah hari ini, mungkin saudara dan saya hari ini lagi ngalami goyah secara keuangan, goyah secara rumah tangga, goyah lihat kesehatan saudara dan saya hari ini terpuruk. Tapi saudara dan saya, percayalah janji Tuhan tidak akan untuk selama-lamanya. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan pasti melepaskannya. Makanya Tuhan bilang, relakan hatimu. Kalau hari ini aku didik, aku hajar hidupmu, supaya engkau benar-benar jadi orang yang putih pakaiannya. Amin saudara. Apa yang dialami dulu saya, karena saya merasa hidup seperti suka bandingkan orang yang hidupnya orang dunia nyaman, makanya ayat-ayat ini saya simpen saudara. Ketika saya dapati, oh saya tidak perlu ngiri ya, orang abu-abu, orang fasik berdosa itu akan roboh dalam bencana. Yang kedua, orang yang fasik itu akan hancur dan sulit untuk bangkit kembali. Ayatnya di Mazmur 73 ayat 18. Ini ayat yang saya simpan saudara. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Buat saudara dan saya, jatuh bangkit, kemalangan dilepaskan, goyah tidak selamanya. Tapi buat orang fasik, orang dunia, orang yang berdosa, hari ini hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sekali dia dijatuhkan mereka akan hancur. Perlu saudara ngiri buat orang yang hancur? Atau saudara terus memikirkan nasibmu, oh malangnya nasibku sebagai pengikut Kristus harus pikul salib ya. Kemarin saya khotbah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya itu ada ayatnya di Galatia, enggak tahu kalau enggak salah, Galatia 6 ayat 14 sampai 15 ya. Ada ayatnya di Kisah 12 ayat 23. Orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama, orang yang setia pikul salib sangkal diri. Yang kedua, orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, orang yang menyenangkan hati Tuhan seperti Daud adalah orang yang menyelesaikan kehendak Bapa. Amin. Jangan bangga dengan kemuliaan daging, karena daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Tapi yang mendapat tempat dalam kerajaan surga hanyalah kemuliaan secara roh. Amin. Yang ketiga apa saudara, saya juga catat ini ayat ini. Kutuk Tuhan, Amsal 3 ayat 33. Ya, orang yang hari ini orang dunia itu akan menikmati pada akhirnya kutuk cawan murkanya Tuhan. Saudara dan saya hari ini dihajar. Hari ini saudara dididik dengan masalah, dengan keadaan yang begitu membuat saudara berkata, sakit Tuhan, sakit. Tapi percayalah, Amsal 3 ayat 33 berkata gini, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Saudara dan saya hari ini sakit-sakit dahulu, tapi pada akhirnya ketika sudah jatuh tempo waktunya Tuhan, saudara dan saya akan menikmati cawan berkatnya
Tuhan. Sementara orang dunia yang bisa ketawa-ketawa di atas penderitaan saudara, ya, tipu uang saudara masih bisa ketawa-ketawa, fitnah saudara masih bisa ketawa-ketawa, masih kepingin lihat kehancuran saudara dan saya. Hari ini lepaskan pengampunan, karena hanya tinggal tunggu waktunya. Dia akan menikmati jatuh tempo, bayar harga, menikmati cawan murkanya Tuhan. Saudara pilih mana? Hari ini pastikan saudara jangan salah pilih, karena ini sudah akhir zaman. Amin saudara. Kita sebagai anak Tuhan berlomba-lomba untuk merebut apa yang menjadi hak saudara dan saya di dalam kerajaan surga, ya. Makanya ada ayat Matius 3 ayat 8 berkata gini, kejarlah buah-buahmu sesuai dengan hasil pertobatanmu. Amin saudara. Hari ini kejar keselamatan itu jauh lebih penting dengan takut dan gentar akan Tuhan. Supaya kalau saudara takut dan gentar akan Tuhan, pakaian saudara tidak abu-abu lagi. Oh tidak apa-apa Tuhan, nipu dikit-dikit tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa. Duh Tuhan TTM, mesra-mesraan dikit sama suami orang, sama istri orang. Oh tidak apa-apa Tuhan, Kau maha mengerti. Pastikan saudara dan saya hari ini kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau saudara masih bisa kompromi dengan dosa, saudara belum punya rasa takut dan gentar akan Tuhan, ya. Saudara lihat yang kedua. Yang pertama tadi rela ya saudara, mau jatuh, mau kemalangan, enggak apa-apa Tuhan. Engkau lagi murnikan imanku, Engkau lagi murnikan karakterku Tuhan, ya. Yang kedua adalah bertobatlah, ya. Jadi yang pertama, gaya hidup saudara rela kalau ada kejatuhan, kemalangan, ngucap syukur. Itu orang kalau masih belum bisa menerima dengan kejatuhan, kegoyahan, kemalangan, berarti saudara masih hidup di dalam orang Kristen yang abu-abu. Saudara tidak pernah rela hati saudara untuk dibentuk oleh Kristus. Yang kedua bertobat, ya. Buka Roma 8 ayat 10 dan 13. Roma 8 ayat 10 dan 13. Tetapi jika Kristus, ya, ada di dalam saudara dan saya, lihat, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara dan saya untuk menjadi pengikut Kristus bukan perkara yang mudah. Kenapa? Ada syaratnya saudara. Saudara harus mati secara manusia lama. Untuk mati secara manusia lama dan saudara hidup manusia baru bukan berkata dalam satu hari. Butuh proses. Tidak mungkin kalau saudara zona nyaman, saudara bisa matikan manusia lama saudara secara total. Nggak mungkin saudara. Tapi hari ini melalui proses, jangan berpikir negatif sama Tuhan. Saudara dan saya lagi dimatikan manusia lamanya menjadi manusia baru yang hidup di dalam roh. Amin saudara. Dan ayat itu berkata di ayat ke-13, ya. Yuk kita baca sama-sama Roma 8 ayat 13, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, saudara. Ya, hari ini kalau saudara dan saya terus hidup di daging, mau marah, mau maki, pastikan hari ini remote hidup saudara. Saya selalu belajar. Tiap buka mata saya bilang, Tuhan bawa ini remote penguasaan diriku. Aku ndak mau jadi anak Tuhan, tapi remote yang bawa iblis. Datang mau marah-marah, datang mau tipu sana, datang mau maki-maki orang, datang mau sakit hati. Tiap kali saya mau marah, saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus, remote, siapa yang kendalikan hidupmu? Kamu anak Allah. Jangan sampai remote-nya dibawa iblis tanpa nyadar. Kita anak Tuhan melakukan seperti ini, iblis bertepuk tangan. Kenapa? Karena dia bisa kendalikan saudara tiba-tiba sampai di ujung jurang maut. Saudara tidak pernah nyadar dengan remote-nya tiap hari yang saudara ikuti. Tapi saudara minggu beribadah, setiap hari berdoa, setiap hari dengar YouTube, ya. Tapi tiap hari remote-nya iblis. Iblis tidak apa-apa. Iblis bilang gini, doa aja, pelayanan tidak apa-apa. Satu hari mau ke persekutuan doa, Senin sampai Sabtu, tidak masalah. Tapi yang penting remote-nya aku bawa.
Karena kalau remotnya terus aku remote, langkah kaki saudara sedang menuju maut. Saudara dan saya sedang menuju maut. Iblis suka, saudara. Apakah iblis susah kalau saudara melayani Tuhan? Saudara bagi-bagi sembako, saudara sumbang uang buat gereja. Nggak, iblis. Yang penting iblis tahu kalau remotenya berhasil. Itu yang perlu saudara hari ini menyadari. Saya selalu tiap hari saya selalu ingatkan, mulutmu itu diremot loh sama Tuhan. Hatimu itu bukan diremot sama iblis. Jangan hidup dalam kepahitan walaupun memang kenyataannya pahit. Kenyataannya hidup susah. Kalau diremot sama Tuhan itu bawaan hatinya, settingannya apa? Sukacita. Mulutnya cuman bisa ngucap syukur. Tapi kalau iblis yang remote, bawaannya sedih, depresi, merenungi nasib, merenungi masalah, mengasihani diri sendiri. Itu saudara sedang diremot sama iblis supaya makin terpuruk dan hancur. Jadi hari ini bagaimana saudara dan saya hidup supaya tidak jadi orang abu-abu. Roma 8 itu berbicara mulai hari ini roh yang matikan daging. Punya gaya hidup, jangan daging yang matikan roh. Kalau Roh Kudus mulai bicara, sabar ya, sabar. Mulutmu ya, jangan maki-maki. Nanti kalau suamimu pulang, kasih tebar pesona. Jangan muka kayak kudanil. Itu yang diikuti saudara. Jangan ikut daging yang matikan roh. Seringkali ketika Roh Kudus berbicara seperti itu, tapi karena hati saudara panas, itu saya dulu saudara. Begitu saya punya bukti, saya langsung maki-maki suami saya. Akibatnya hidup saya tiap hari daging yang matikan roh, bukan roh yang matikan daging. Mulai sekarang kalau remote itu dibawa sama Tuhan, pastikan gaya hidup saudara dan saya roh yang matikan dagingmu, sehingga hidupmu akan punya pakaian yang putih, bukan abu-abu lagi. Amin saudara. Amin saudara. Yuk kita buka di Amsal 22 ya. Yuk kita buka Amsal 11 ayat 20 sampai 21. Ini ayat yang berbicara untuk bertobat. Orang yang serong hatinya ya, makanya jangan serong hatinya saudara. Adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan sakit hati, jangan iri hati, jangan tawar hati ya. Karena kalau orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya, remotnya kasih Tuhan ya, akan dikenan. Kalau saudara remotnya dikasih iblis, saudara tidak berkenan sama Tuhan, dan saudara hidup di dalam kekejiannya Tuhan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Ini Alkitab yang berkata. Jangan pikir orang fasik, orang dunia yang menyakiti hidup saudara kelihatannya bebas dari hukuman. Tapi Alkitab berkata hari ini, sungguh orang jahat tidak akan pernah luput dari hukuman saudara. Saudara dan saya diam aja, disakiti, toh yang menghukum nanti adalah Bapakmu yang ada di surga. Saudara bukan hakim, saudara hari ini cuman taat. Jangan sampai karena orang lain nyakiti hatimu, engkau ikut sakit hati sehingga engkau juga di hadapan Tuhan engkau kekejian karena hatimu serong. Ya, dan berikutnya yang berkata gini, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin, saudara. Saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara mau menikmati upah, saudara mau menikmati keturunan saudara diselamatkan dan diberkati. Hari ini jangan jadi orang yang abu-abu. Mulai roh yang matikan daging, remote kasih sama Tuhan. Sakit apapun tetap mau belajar taat. Karena Tuhan yang membela hidup saudara dan saya adalah hakim yang adil yang hidup. Amin saudara ya. Yuk kita buka yang terakhir ya. Bagaimana kita buka yang 3 step. Yang step ketiga adalah berjaga-jaga dengan dengar-dengaran. Jadi kalau hari ini Tuhan ketok pintu hatimu ya, saudara buka hati. Iya Tuhan, saya mau hidup di dalam
pengendalian Tuhan. Saya mau dengar-dengaran akan kata Tuhan. Yuk kita buka ayatnya hari ini, bagaimana saudara perlu berjaga-jaga. Jangan jadi orang yang puas dengan orang baik, tapi saudara dan saya harus jadi orang benar. Orang baik yang harus benar, bukan jadi orang baik puas, tapi orang baik yang harus benar. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya baca Markus 9 ayat 49 sampai 50. Markus 9 ayat 49 sampai 50 ya. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Itu di neraka saudara ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Saudara lihat kalau di api neraka itu ngeri saudara. Ulat bangkai aja ndak bisa mati, ndak bisa padam. Berarti tubuh saudara waktu di neraka itu tubuh kemuliaan. Habis dibakar muncul lagi tubuh. Saudara akan menderita selama-lamanya. Makanya sering saya khotbah, kalau ada penderitaan di dunia, jalani aja. Karena semuanya tidak melampaui kekuatanmu. Apinya mau dipanaskan Tuhan berapa kali lipat. Tuhan bilang buat hidup saya, Eli kuat. Walaupun apimu sedang aku perbesar untuk dimurnikan, tapi tidak akan melampaui kekuatanmu. Tapi kalau engkau lari dari prosesku, engkau murtad, engkau tidak akan tahan menghadapi api pemurnian di neraka selamanya saudara. Habis dibakar muncul tubuh lagi selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan saudara, hari ini yuk kita semua bersakit-sakit dahulu, supaya orang yang hidup dalam abu-abu mulai mikirkan pertobatan, mulai mikirkan kekekalan untuk bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, duduk di atas tahtanya. Amin saudara. Markus 9 ayat 4 yang 50. Ayo kita baca sama-sama ya. Garam itu memang baik ya. Lihat saudara ya, jangan puas jadi orang baik ya. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ini kalau orang cuman jadi baik tidak benar. Seringkali kita merasa tawar hati, hambar ya. Jadi garam tapi hambar rasanya. Itu pun tidak berfungsi jadi garam. Saudara dan saya percayalah, kita semua ini garamnya dunia yang menggarami hidup saudara dan saya hari ini, menggarami dunia. Apa yang Tuhan mau? Jangan tawar hati jika pada masa kesesakan, supaya engkau tidak kecil kekuatanmu dicuri oleh iblis. Amin. Punyalah roh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang saudara lakukan. Jangan tunggu gini, Tuhan aku bisa punya roh menyala-nyala kalau uangku diberkati, kalau suamiku sudah kembali, rumah tanggaku bahagia, pabrikku tidak bangkrut, pabrikku makin besar, aku baru mau punya roh menyala-nyala, menyayani Tuhan. Aku baru punya semangat. Saudara, terlambat nanti ya. Pastikan hari ini, sesulit apapun kita dalam pemurnian hari ini di akhir zaman, pastikan jangan sampai garam itu menjadi hambar. Tetap berfungsi sebagai garam yang tetap ada rasanya. Lihat ini ya. Ini handphone saya lagi di setting ya saudara, karena beberapa kali ada mati, jadi agak sabar ya ayatnya. Yuk lihat gini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Artinya hari ini saudara tidak cukup jadi orang Kristen yang baik, tapi harus benar. Jangan sampai garam itu tidak ada fungsinya ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam, artinya kehadiranmu bisa dirasakan oleh orang sekitarnya. Jangan sampai kehadiranmu buat orang stres. Jangan sampai kehadiranmu membuat orang malah benci, malah tidak enak ya, tapi kehadiran buah-buah rohmu bisa dinikmati banyak orang. Jangan jadi orang Kristen yang cuman baik tapi hidupnya tidak benar. Itu sama saja jadi orang yang abu-abu. Dan milikilah garam kasih. Milikilah saudara berfungsi sebagai garam dunia dengan kasihmu. Hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya, kalau saudara sebagai anak Allah, saudara harus hidup di dalam kasih Kristus. Kasihmu itu bisa menggarami dunia. Jangan sampai hidup saudara tidak punya kasih. Hari ini ayo kita berlomba bersama-sama ya. Saya sudah selesai dengan 3 ayat itu, dan ada ayat yang pertama di review sebentar.
relakan hatimu ya, jalani proses berkali-kali jatuh, kemalangannya banyak, tidak masalah. Orang benar bisa goyah, tidak masalah, tapi tidak selamanya, pasti dilepaskan. Orang benar jatuh pasti akan bangkit. Amin. Yang kedua, bertobat. Bagaimana supaya tidak jadi orang yang abu-abu? Mulai hidup remote kasih ke Tuhan, belajar roh yang mematikan daging, bukan daging yang mematikan roh, supaya hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi upahnya, Tuhan akan memberkati keturunan saudara dan saya. Amin saudara. Ya, yang ketiga tadi adalah menjadi garam. Bukan jadi orang Kristen yang sekedar baik, tapi harus benar. Hidup saudara dan saya hari ini jangan jadi garam yang hambar. Jangan menjadi garam yang tidak bisa dirasakan kehadirannya buat orang sekitar saudara. Jangan tidak punya kasih untuk menggarami dunia. Pastikan hari ini kalau ada orang yang menyakiti hidupmu, pastikan saudara tetap bisa menggarami orang itu, menarik orang itu, menarik pasangan hidup saudara dan saya melalui kasih, kebaikan yang saudara tabur atas orang-orang yang jahat, atas hidup saudara dan saya. Percayalah, orang yang ditaburi garam kasih saudara dan saya, itu pasti akan menuju jalan kebenaran. Dia akan ketemu jalan kasih karunia, yaitu Bapa di surga. Justru makin dihakimi. Kayak kalau suami, saya sering berpesan ibu-ibu, kalau suami makin dimaki-maki, makin dihakimi, makin dicek ya, itu akan membuat hidupnya tersesat. Dia akan semakin dibawa iblis ke jalannya, sehingga dia makin diikat. Tapi melalui kasih, percayalah, kasih menutup banyak dosa dan pelanggaran. Kasihmu akan melepaskan ikatan iblis, orang-orang yang jahat atas hidupmu, yang menyakiti, yang menipu, akan saudara dan saya bawa orang itu mengenal jalan kebenaran dan kehidupan. Amin saudara. Yuk waktunya ya, ayo kita baca. Hari ini kita baca ayat di sebentar ya saudara, sabar. Di Matius ya, kita buka ayatnya hari ini di Matius 13 ayat 28b sampai 30 ya. Yuk kita baca. Jadi Matius 13 ayat 28b sampai 30. Ini peneguhannya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, lihat hari ini orang yang abu-abu itu dikategorikan sebagai lalang. Ya, saudara dan saya sebagai orang benar dikategorikan sebagai gandum. Lihat firman Tuhan berkata apa? Tetapi ia berkata jangan. Ya, jadi firman Tuhan berkata tadi, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah loh saudara ya. Makanya jangan iri sama orang berdosa. Sampai waktu menuai. Wow, saudara, waktu saya baca ayat ini, oh ini kata kunci. Makanya saya tidak pernah ngiri, saudara. Sama orang berdosa saya tidak pernah ngiri. Tuhan bilang biarkan. Dia mau menghina hidupmu, dia mau menfitnah hidupmu, menyakiti hidupmu. Biarkan. Tuhan bilang, aku memang membiarkan hidupnya. Ya, saudara lihat ayat berikutnya, kata-kata berikutnya, Matius yang ke-30 ya. Saudara lihat sebentar ya. Dibiarkan bertumbuh bersama-sama ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Orang yang abu-abu diberkas sama Tuhan untuk dibakar sama malaikat, diberkas ya. Kemudian kumpulkanlah gandum buat saudara dan saya yang hari ini mulai mengejar keselamatan, mengejar hidup benar, mengejar bagaimana hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga jadi garam dunia. Saudara sedang diberkas di dalam
Saudara. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3 bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah ya, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, itu tadi ilalang ya, dan akan terbakar pada hari yang datang, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar cabang mereka. Betapa ngeri saudara. Tetapi kamu yang takut ya, kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Hari ini kalau hidupmu takut akan Tuhan, lihat, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka sudah jadi abu. Itu tadi habis dibakar saudara. Ya, menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Amin saudara. Yuk hari ini kita jangan berlomba-lomba ya menyelesaikan masalah. Percayalah, masalahmu di dunia itu sudah dipegang oleh Tuhan. Dia sudah punya jalan keluarnya. Saudara mungkin hari ini panik seperti bangsa Israel. Tuhan, belakang tentara Firaun, depan laut. Tuhan cuma bilang gini, tenang. Aku loh sudah punya jalan keluar. Walaupun itu tidak masuk dalam akal pikiranmu, tidak masuk akal. Tapi aku sudah siapkan jalan keluar. Kamu akan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Hari ini, sesulit apapun hidupmu, mungkin akal pikiranmu sudah tidak sampai untuk memecahkan masalah. Mungkin diputar-putar 2+5 tetap 7. Tapi percayalah, di tangan Tuhan, semua solusi masalah itu sudah punya jalan keluarnya. Saudara tidak tahu hari ini, Tuhan berkata siang ini, tenang, tetap percaya, aku sudah punya jalan keluar yang terbaik, yang menurut engkau tidak masuk akal sekalipun, tapi aku Tuhan Allahmu. Tapi justru hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, kejar keselamatan dengan takut dan gentar akan aku, bukan kejar solusi masalah. Masalah itu waktu dan caraku, itu kedaulatanku yang akan berbicara atas hidupmu, tapi kejar keselamatan itu tanggung jawab saudara masing-masing. Tuhan datang ke dunia di awal sebagai juru selamat, tapi ketika dia datang, kita menantikan kedatangannya hari ini, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Pastikan saudara dan saya lulus saudara ya, bukan lolos, lulus. Yuk ayat peneguhan yang terakhir ya. Kalau ada pertanyaan saudara hari ini tidak usah nangis ya sama masalah ya, ketawa aja. Iblis bilang, lihat ikut Kristus, pikul salib, berkali-kali jatuh, malangnya berkali-kali. Lihat orang yang nyakiti kamu enak hidupnya, nyaman, tidak usah iri saudara. Hari ini saudara dan saya belajar satu kebenaran hari ini. Yuk Tuhan bilang kamu harus menang ya, karena aku sudah menang. Kalau kamu tidak menang, aku tidak bisa dudukkan kamu duduk di atas tahtaku. Mungkin namamu akan terhapus dalam kitab kehidupan. Waktu kita terima Yesus, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi selang berjalannya waktu, ada proses di mana tiba-tiba kalau saudara murtad, saudara tidak hidup jadi orang Kristen yang pakaiannya putih, dihapus loh saudara. Waktu saya merenung kitab Wahyu, saya juga ngeri saudara. Makanya kalau baca kitab Wahyu, saya mulai gini, Tuhan tidak mau Tuhan. Makanya remote-nya kasih sama Tuhan tiap hari. Amin saudara. Tidak usah lebay, tidak usah bingung sama suamimu yang mau nyakiti kamu 70 kali 7 kali. Tuhan bilang gini, kalau engkau kejar keselamatan dengan takut akan gentar, engkau akan memberikan pengampunan sekalipun itu 70 kali 7 kali. Tapi kalau engkau hidup tidak takut gentar, ya sudah, hidup aja balas. Mau balas selingkuh? Oke, Tuhan bilang hidupmu sedang menuju alam maut. Hari ini kita dikasih jelas pilihannya saudara. Jelas antara kehidupan atau kematian, kutuk atau berkat. Semua ada di tangan saudara. Free will. Tuhan tidak pernah paksa hidup saudara dan saya, tapi Tuhan sudah berikan semua ketetapan-ketetapannya. Kalau engkau tidak bisa hidup benar, hidupmu hanya jadi orang Kristen yang abu-abu. Hati-hati, saudara dan saya akan bisa gagal untuk masuk di dalam kerajaan Allahnya. Hari ini yuk kita lihat ayat peneguhannya di Mazmur ya. Sebentar. Tadi di Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Oh ini, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ayat peneguhannya tadi saya dapatnya di Wahyu saudara. Yuk kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi ya.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus adalah mata air kehidupan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin, saudara. Hidup yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Bukan keuanganmu hari ini yang menentukan hidupmu. Bukan suamimu yang selingkuh yang menentukan hidupmu. Bukan pabrikmu yang menentukan hidupmu. Tapi dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Dia adalah sumber mata air kehidupan. Kalau saudara hari ini hidup takut dan gentar, saudara hormat, taat apa yang Tuhan mau, percayalah saudara dan saya sudah miliki jaminan kehidupan. Mata air kehidupan selama-lamanya akan menjadi milik saudara dan saya. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Bukan sebagian loh saudara, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. Amin, saudara. Hari ini mau jadi orang Kristen yang menang, gak lebay. Masalah biarin, ngalir aja sama Tuhan. Virus corona belum berlalu, krisis ekonomimu belum berlalu. Sudah ngucap syukur. Ingat yang penting, aku hari ini hidup itu cuman takut dan gentar akan Tuhan. Aku cuman mau hidup kejar keselamatanku supaya aku menang. Amin, saudara. Kalau hari ini sudah dikasih aba-aba, ini sudah akhir zaman. Saudara mau berlomba-lomba untuk jadi pemenang, apa terus nyantai-nyantai, saudara? Kita tidak bisa enak-enakan. Iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia dengan segenap kekuatannya, dia sedang bawa saudara dan saya menuju jalan maut. Ya, mungkin dikasih nikmat, dikasih nyaman-nyaman terus supaya saudara tidak nyadar bahwa ada fokus yang lebih kekal, yaitu hidup selamanya dengan Bapa di surga. Hari ini saudara mau jadi orang yang menang, ya. Waktunya tinggal 9 menit. Yuk saudara, jangan lebay. Masalah keuangan izinkan, relakan hatimu hari ini walaupun keadaanmu sudah taat, hidupmu masih menderita, keuanganmu masih terpuruk, suamimu makin menjadi-jadi, istrimu masih selingkuh dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Relakan hatimu karena Tuhan lagi murnikan. Cuman sesaat, pemurnian di dunia tidak melampaui kekuatan, daripada nanti dimurnikan di api neraka. Itu tadi ular belatung, itu aja tidak pernah bisa terbakar, saudara. Saudara dan saya hari ini relakan. Yang kedua tadi bertobat, ya. Bertobat saudara. Hiduplah hari ini. Roh mematikan daging. Kasih remotemu sama Tuhan supaya saudara tidak jadi orang yang abu-abu. Yang ketiga, berjaga-jaga. Garam itu memang baik, tapi kalau garammu sampai hari ini koreksi, apakah sudah hambar? Hidup rohmu karena masalah yang karantina, rohmu sudah mulai menciut. Saudara tidak punya roh lagi menyala-nyala di dalam Tuhan, karena saudara cuma pikirin uang. Tuhan tidak bisa kemana-mana. Tuhan 2 bulan tidak enak, tidak bisa lihat mall, tidak bisa beli ini beli itu, punya uang diam di rumah, cuman menghadap, lihat sana tembok, lihat situ tembok. Mungkin seperti itu, tapi syukuri saudara. Amin. Kalau saudara hari ini koreksi, hidupmu sudah tidak punya roh menyala-nyala, hidupmu mulai tawar hati, hidupmu mulai malas untuk melayani Tuhan, ini waktunya hidup saudara dan saya bangkit, bukan jadi orang yang abu-abu. Rasakan garam itu, apakah orang sekitarmu bisa merasakan, termasuk anak-anakmu, suamimu, istrimu di masa karantina, pembantumu bisa merasakan kehadiranmu enggak sebagai garam. Orang-orang sekitarmu, orang bisa merasa gini, iya ya kalau ada ibu ini ayem di rumah, semuanya baik, enggak pernah ngomel loh, ngomelnya cuma sekali-kali, tapi lebih banyak diemnya, lebih banyak ketawa, mukanya enggak kayak ibu yang satunya mukanya mencembetut aja. Pastikan hari ini saudara bisa dirasakan kehadiran saudara di tengah keluarga dan di tengah-tengah orang sekitar saudara, ya. Mengasihi, garami dunia dengan kasih Kristus. Suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, iparmu, temanmu mau menyakiti hidupmu, mau menfitnah dengan kata-kata makian, mau menfitnah dengan kata-kata yang tidak benar sekalipun, hari ini tersenyum, ya, senyum Pepsoden, karena saudara dan saya sedang menggarami dunia dengan kasih Kristus. Amin saudara, ya. Waktunya tinggal 6 menit. Hari ini yuk kita semua jangan ngiri dengan orang dunia. Itu tadi firman Tuhan, dibiarkan. Nanti tiba-tiba diberkas. Mana yang ilalang, mana yang gandum,
ya. Pastikan saudara kalau jadi orang Kristen yang abu-abu pasti masuk yang ilalang, akan dibakar. Tapi buat saudara dan saya hari ini yang ketiga tadi, jadilah orang Kristen yang baik dan hidupnya selalu benar. Orang baik belum tentu benar. Itu tadi kesaksiannya, ya. Bisa kasih sembako tapi hidupnya selingkuh. Bisa berdoa luar biasa tapi mulutnya juga kalau maki-maki orang juga luar biasa. Hari ini hiduplah dalam pertobatan. Yuk, saya sendiri hari ini bukan jadi orang yang luar biasa. Saya belajar, saudara. Setiap hari saya belajar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melayani Tuhan dengan banyak kelemahan dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa saya sedang proses. Manusia lama saya matikan, saudara. Manusia daging saya sedang saya matikan supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Artinya dalam hidup saya masih banyak kelemahan. Saya dan saudara hari ini yuk sama-sama belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, Tuhan tahu. Dan jawaban Tuhan buat hidup saya, Eli, aku tahu engkau manusia yang lemah, tapi aku melihat hatimu, bagaimana engkau kepingin terus belajar untuk hidup yang berubah menjadi lebih baik. Walaupun kadang-kadang untuk berubah jadi lebih baik, saya juga seringkali gagal. Mulut saya kadang-kadang lepas kontrol, tapi ketika saya sadar remote saya langsung bilang, nah itu ya. Saudara mau hari ini hidupnya berubah, bukan kalau sudah lepas kontrol malah dibiarin bablas sudah, ya. Hati-hati yang sudah hidup jatuh dalam perselingkuhan. Jangan pikir sudah terlalu kotor hidup saya, sudahlah Tuhan, siapa yang mau lihat saya sudah terlalu kotor, ya sudah kotor terus. Enggak, saudara, enggak ada kata terlambat, ya. Hari ini yuk kita hidup benar-benar kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Saya sudah selesai, yuk berdoa, sudah habis waktunya. Tuhan, terima kasih buat live siang ini mengajarkan kami untuk kami tidak hidup jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi masih di dalam kategori abu-abu, di mana pemandangan kami tadi adalah sebagai orang yang miskin, orang yang telanjang, orang yang kasihan. Dan Tuhan, kami tidak mau hidup di pemandangan Tuhan sebagai orang yang najis, sebagai orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang benar-benar hari ini jadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam pertobatan. Karena kami mau menikmati Tuhan duduk di tahta bersama Engkau. Kami tidak mau nama kami dihapus dalam kitab kehidupan-Mu. Kami mau duduk memerintah bersama dengan Engkau selama-lamanya dan menikmati semua fasilitas yang Kau sudah berikan. Terima kasih Bapa. Biarlah virus corona ini segera berlalu Bapa, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal. Berkati bangsa negara kami, berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan pelihara, Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu di live berikutnya ya. God bless, Tuhan berkati. Shalom.